Yang kedua, bahwa hari ini kita kemarin ada Impres nomor 1 2025 tentang FSD. Jadi anggaran yang ada di SKPD itu di FSD, termasuk anggaran di DPRD juga sama. Kita di Setpan itu 7 miliar di FSD, ditambah pokir DPRD juga kena 20%. Itu pun 10 ya, 20%. Itu pun belum aman Pak Rudi, karena hari ini bahwa kepala daerah terpilih melakukan ad hoc. Jadi segala kegiatan ini stop dulu yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, kecuali yang belanja rutin. Anggaran hari ini yang di PU itu baru 17%. Pertanian kemudian baru 39%. Jadi masih banyak anggaran yang belum direalisasikan. Ini juga kan sama berdampak kepada pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Yang ketiga, hari ini BTT juga yang BTT kita habis sudah. BTT untuk 1 tahun kita di 6 bulan BTT 28 miliar. Semuanya sudah melakukan daftar tua, jadi bingung juga. Kepala daerah terpilih bagaimana nanti mengimplementasikan visi misinya ya Pak. Kalau bapak-bapak di SKPD ya, ini saya paham. Kalau ini kan sebagai pelaksana tugas ya, selain ada program SKPD juga pelaksana tugas mengimplementasikan visi-visi kepala daerah. Ditambah lagi kan ada yang lama nih, Permendagri 90 dan 70 tentang SKPD. Kepala daerah tidak bisa semena-mena, termasuk Dewan juga sama, SKPD juga sama. Kalau tidak ada di SKPD, tidak bisa itu Bung Pamede, Bung Sekjen untuk memberikan bantuan kalau di luar SKPD. SIPD, SIPD ini. Nah ini mungkinlah kondisi bahwa kita juga sama di DPRD, banyak janji politik sama, kita juga dikejar-kejar oleh para mahasiswa yang mendukung. Nah, mungkin itu sekilas kondisi Kabupaten Tasikmalaya. Untuk selanjutnya silakan mungkin dari Indah ya untuk menanggapi, silakan. Nomor 2 pasal 21 tadi mungkin lebih utama untuk menjawab ini ada di Dinas Perpora dulu Pak, karena kalau tupoksi di kami itu adalah menyangkut kewirausahaan yang secara umum sesuai dengan tupoksi dan sesuai dengan IKK yang ada. Kalau tidak salah di pariwisata itu ada salah satunya rasio kewirausahaan pemuda ya, sementara di kita itu hanya pertumbuhan kewirausahaan. Tadi yang ada di dalam perda itu adalah lebih mengarah kepada wirausaha pemuda. Mungkin itu aja dulu Pak, mungkin silahkan dulu tanggapi dulu apa yang tadi disampaikan dari pasal 21 itu, karena di sana dinas yang bertanggung jawab tentang kepemudaan. Maka Pak Jaki, terima kasih. Sementara itu dulu. Kebetulan saya izin dulu ya. Izin dari Padian dari Komisi 2. Perkara saya dengan kehadiran FKP ini salah satu bentuk kepedulian. Kalau saya tidak mengenal apa itu plat merah ataupun apapun, tapi paling tidak ketika saudara-saudara Anda datang ke sini ini merupakan bentuk nyata kepedulian kita terhadap kewirausahaan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Saya apresiasi dalam sedalam-dalamnya dari kami terhadap aktivitas yang memang kawan-kawan sudah lakukan. Kita sadar bahwa kewirausahaan adalah variabel yang sangat penting ketika berbicara masalah kualitas hidup layak di Kabupaten Tasikmalaya. Apapun yang terjadi, guncangan ekonomi apapun yang terjadi, baik skala lokal, regional
Jadi ketika kita pemikiran yang sama dalam itu secara politis karena kita badan politik di legislatif, kita memandang bahwa hal itu perlu ada penguatan secara regulasi. Maka pada tahun 2021 pada waktu itu periode kemarin kita berpikir harus ada regulasi yang memang ini menjadi contohan aturan-aturan yang lainnya, baik produk atau apapun. Ya, sehingga kita dorong sebuah perda, ini inisiasi dari Komisi 4 pada waktu itu. Ada 2 perda, satu tentang kepemudaan, terus tentang keolahragaan yang sama-sama pada waktu itu. Ya, saya juga emang berangkat dari KMPI, baru ya zaman Pak ya ada tua-tua gini kan lebih aja yang lain. Kita juga punya kita semua punya semangat yang sama, itu ya poin yang pertama. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih juga paling tidak kedatangan kawan-kawan semua ini sebagai bell warning juga ke kita bahwa ada sebuah regulasi yang memang banyak regulasi di kita yang harus sama-sama kita perhatikan. Kadang kita semangat dalam membuat sebuah regulasi tapi kesananya tidak semangat dalam mengimplementasikan. Itu menjadi poin penting. Kita itu ada kesadaran yang harus terbangun bersama-sama. What awareness harus terbangun. Nah, dengan kedatangan ini juga sebetulnya sudah kita sampaikan juga bahwa perda apapun yang dibuat itu tidak akan bermakna apapun kalau emang tidak ada follow up-nya lewat kebijakan bupati yang nanti menjadi sandaran regulasi dari dinas-dinas terkait. Nah, saya mungkin terhadap yang tadi pasal 21 emang betul itu salah satu yang emang poin yang sangat penting, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong kewirausahaan ya khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau dibaca dalam perda itu maka teliti atau batasan itu bahwa tupoksinya diserahkan terhadap dinas-dinas yang emang mempunyai tupoksi yang emang menangani terhadap kewirausahaan. Mungkin di sini di kewirausahaan kepemudaan itu lebih menyoroti tentang kepemudaan. Ya, bagaimana peran kepemudaan itu khusus dalam kewirausahaan karena ada bidang sendiri ya bidang sendiri. Gitu. Terus mungkin kita lebih ke teknis bisa yang muda atau secara umum itu secara umum itu bisa UMKM yang lain-lain. Ini sinergitas kedua dinas ini harus menjadi titik temu bersama untuk mengurus pemerintah dan dalam sense of the core of business kita itu bahasa. Nah, ini yang terus kita dorong. Bahkan dalam sebuah kalau kita evaluasi dinas kita selalu menanyakan juga. Dan cukup kaget kemarin juga Kabid Ekrabnya nggak ada ya lagi ke Jakarta. Nah, kalau dilihat kan gini kepedulian pemerintah itu bisa dilihat dari intervensi anggaran, betul nggak? Ya peduli atau untuk kurang kan Kak Bobo. Saya peduli, I'm caring, every time gitu. Tapi mau kita ini perlu dipertanyakan. Artinya kalau pemerintah kita ngomong terus tentang kita peduli tentang kewirausahaan, tapi ternyata di program tidak ada. Ya betul, kita sepakat bahwa kita belum dinyatakan sebagai kepedulian. Nah, kepedulian kita yang pertama kalau secara politis kita harus lahir regulasi dulu. Terus yang kedua kita mengingatkan kalau ada emang pergub tidak wajib bahwa bupati mengeluarkan pergub kalau toh di perdanya sudah mengikat. Kalau emang perlu ada katakanlah peraturan bupati nantinya yang emang tidak tergambarkan, tidak terekspresikan dalam perda dan harus diterjemahkan oleh peraturan yang lebih teknis, maka pergub yang berbicara. Saya sudah memerintahkan dari legislatif untuk eksekutif mengaji berapa pergub yang harus dikeluarkan dari perda ini. Nah itu yang pertama. Ini kebetulan secara politis yang kita dorong. Terus yang kedua, setiap evaluasi kita cukup kaget kemarin juga ketika emang salah satu bidang ekonomi kreatif ternyata anggarannya 0 dalam tahun sekarang. Ya, sehingga terkoreksi. Untung sekarang ini ada cut off dan ada efisiensi yang harus perubahan di ini. Saya mohon nanti kepala dinas kita koordinasi ya jangan sampai ada bidang yang kosong. Walaupun ini tidak bersentuhan mungkin secara umum, tapi ekonomi kreatif itu melekat tentang kewirausahaan. Ini salah satu yang telah kita dorong kemarin itu supaya nanti di perubahan jangan sampai ada kekosongan anggaran dalam itu menggambarkan tidak kepedulian kita dalam bidang itu. Nah, kalau memang nanti ada masukan
saya harap nanti emang ada ide-ide yang emang konkret nantinya dari FKP yang menjadi formulasi ke depannya bagaimana sebuah kebijakan itu ya bisa satu bersifat sustainable, artinya berkelanjutan. Ya, tawarkan aja, artinya gini, konsep yang FKP ini tawarkan ke pemerintah itu seperti apa dalam sistem katakan pembinaan yang lain-lainnya, sehingga ini kebijakannya nanti pemerintah kabupaten yang baru ini bisa mendorong emang walaupun katakanlah sedikit demi sedikit dalam mendorong kebijakan ini bisa mendorong terhadap kemajuan Indonesia, nggak jadi masalah. Tapi nanti kita tunggu ide-ide yang nantinya melalui dinas-dinas terkait baik ke Kopinda terus juga ke pemuda dan olahraga, ini bisa menjadi nantinya kita akan dorong juga supaya itu menjadi regulasi kebijakan dari pemerintah ya untuk ke depan juga. Terus yang lainnya saya rasa dari dinas-dinas nanti coba kembangkan ya apa yang memang sudah dilakukan ya, dan apa nih kekurangan dan yang menjadi kelemahan supaya nanti kita audiensinya kita bakal tahu titik kelemahan kita di mana ya, sehingga ke depan semangatnya adalah mumpung sekarang ada bupati baru dan PJMD lagi kita susun, nanti ada poin-poin yang menjadi masukan yang sangat berharga di rancangan pembangunan jangka menengah selama 5 tahun. Ini kedatangan kawan-kawan dari FKP ini tepat nih waktunya. Ini kan yang pertama kalau mau mempengaruhi sebuah kebijakan itu adalah ketika menyusun emang roll of the game regulasinya. Sekarang adalah mau disusun tentang kebijakan-kebijakan 5 tahun yang akan datang seperti yang baru. Ya, saya harap kan itu di Bapeda ya, di sektor. Nah nanti apalagi Bung Pak Rudin nanti ada konsep yang secara tertulis. Yuk kita akan kita bareng-bareng kalau perlu ya saya fasilitasi mungkin dari Komisi 4 untuk sama-sama kita berdiskusi dengan tim penyusun RPJMD. Ya. Nah ini terus saya menambahkan, saya sedikit mungkin bukan berurju atau dalam artian berkilat atau berekius ya. Emang gini, selepas COVID itu dari tahun 2022 itu ada PMK 212 Pak. PMK 212 itu hanya mengarahkan dinas itu hanya 3 dinas, yang pendidikan, kesehatan, dan PU. Orang pertanian itu bogorokan juga pakaian, sama di Sparpora itu di bawah Komisi 4 Pak. Tapi karena ini emang ada anggaran sangat-sangat terbatas, yang tadinya bisa katakanlah puluhan miliar, saya lihat 14 miliar satu dinas itu juga dengan belanja pegawai. Ya, itu PMK sampai tahun kemarin itu yang menjadi rujukan. Setelah PMK, ini saya ingin gambarkan, ya walaupun itu tidak yang menghapus keinginan kita, kepedulian kita terhadap kewirausahaan, tapi sebagai gambaran. Terus setelah PMK 212 selesai, ternyata ada juga sekarang melalui efisiensi. Tapi mudah-mudahan dengan efisiensi kita berbaik sangka. Pusat itu kan mengumpulkan sekitar 700 triliun, 350-an untuk makan gizi gratis, dan yang sisanya 300 triliun itu untuk dimarah. Ya, dalam artian nanti mudah-mudahan ini untuk menggerakkan perekonomian nasional melalui efisiensi tersebut. Termasuk di kita ada sekitar 60 miliar ditarik lagi, PU 41 miliar dari DAU, DAK-nya itu sekitar 12 miliar, 60 miliar itu dari PU aja. Belum efisiensi. Nah, itu aja sebagai gambaran umum. Kabupaten Tasikmalaya, rekan saya yang saya hormati dari Indad, Pak Haji, rekan-rekan dari Indad, juga rekan-rekan dari Forum Kewirausahaan Pemuda. Sedikit Pak, bahwa FKP atau Forum Kewirausahaan Pemuda ini adalah mitra kerja kami Pak di kepemudaan, di mana tadi disebutkan oleh Ketua FKP Kang Udin bahwa ini dibentuk tahun 2021 Pak. Itu jauh sebelum saya masuk kepemudaan. Waktu itu saya baru setahun Pak di kepemudaan, dan FKP memang sudah terbentuk gitu Pak, dan ini sangat membantu sekali bagi kami dalam bekerja, termasuk dalam pencapaian indikator kinerja
kami di bidang kepemudaan. Nah, sebelumnya Pak Asep tahu bahwa saya lama 10 tahun di kepegawaian di BKP SDM dan baru sekarang hampir setahun lebih di kepemudaan. Ada satu kesamaan Pak antara kepegawaian dengan kepemudaan, yaitu sama-sama mengurus sumber daya manusia Pak, itu samanya. Dan itu tentunya bahwa pembangunan sumber daya manusia ini adalah bagian integral dari Astacita Pak. Dan itu masuk di dokumen perencanaan pembangunan di RPJMN, itu masuk di misi pertama, bahkan di RPJMD kita juga masuk itu di misi pertama juga Pak, yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlakul karimah. Nah, mungkin sekarang sedang direvisi Pak ya misi RPJMD-nya. Nah, untuk itu Pak, bahwa betul sekali bahwa saking penting salah satu komponen dari sumber daya manusia ini tentunya adalah pemuda Pak. Nah, saking pentingnya pemuda sampai ada undang-undang khusus tadi mengenai kepemudaan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Nah, di undang-undang ini diamanatkan memang bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu berkewajiban untuk melayani pemuda. Nah, fungsi pelayanannya itu ada 3, mulai dari penyadaran, pemberdayaan, sampai pada pengembangan terhadap potensi-potensi kepemudaan. Salah satu potensinya adalah kewirausahaan, di samping potensi kepemimpinan dan kepeloporan. Nah, itu yang perlu kita kembangkan seperti itu Pak. Nah, untuk itu maka kemudian lahirlah Perda Tasikmalaya nomor 2 tahun 2021 ya, Pak Asep sebagai ketua tim perumus waktu itu. Nah, itu betul Pak, Perda itu mengamanatkan harus ada turunan Perbuknya. Salah satunya itu yaitu Perbuk mengenai koordinasi lintas sektor Pak. Nah, itu sampai saat ini kami belum berani untuk menyusun Pak koordinasi lintas Perbuk tersebut. Karena apa? Alasannya yang pertama yaitu bahwa saat ini regulasi mengenai koordinasi lintas sektor yaitu Perpres 43 saat ini sedang direvisi Pak. Sedang direvisi, itu yang pertama. Yang kedua bahwa Perbuk koordinasi lintas sektor juga ini cantolannya itu nanti ke atasnya itu adalah mulai dari RAN Pak, Rencana Aksi Nasional. Lalu di tingkat provinsi ada RAD, Rencana Aksi Daerah Provinsi. Nah, itu baru RAN yang sudah selesai, yang provinsinya belum Pak. Nah, di samping itu juga kita harus selaras juga linear dengan RPJMD kita. Nah, makanya kita belum menyusun Perbuk tersebut, menunggu yang pertama Perpresnya tadi selesai, yang kedua juga RAD di provinsinya selesai, dan yang terakhir RPJMD kita Pak, biar nanti Perbuk mengenai koordinasi lintas sektor yang di dalamnya ada rencana aksi daerah pelayanan kepemudaan itu selaras Pak, baik dengan RPJMD maupun dengan aturan di atasnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Perbuk mengenai LPKP Pak, itu yang diamanatkan Perda, yaitu Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. Nah, itu juga kami belum laksanakan karena itu tadi Pak, alasannya sama, bahwa cantolan aturan di atasnya itu belum ada. Nah, untuk kegiatan kewirausahaan pemuda, betul sekali terakhir kami kemarin menghadiri juga acara seminar digital marketing Pak. Mereka mengadakan sendiri. Ini cukup positif sekali Pak kegiatan ini, apalagi perkembangan zaman saat ini sangat sesuai karena kita saat ini di era digitalisasi, kita di era industri 4.0 atau mungkin sudah 5.0 ya, dimana memang Pak, jadi segala hal itu sudah kemungkinan tergantikan oleh artificial intelligence. Bahkan kami Pak, profesi kami di ASN juga kemungkinan mulai tergerus Pak, sedikit-sedikit. Nanti ini berbahayanya adalah bukan hanya wirausaha yang harus dikembangkan, tapi untuk profesi nanti banyak saingan, bukan hanya antar individu Pak, tapi saingannya adalah dengan mesin learning, dengan artificial intelligence seperti itu. Nah, itu Pak. Jadi kami mendorong sekali ini rekan-rekan dari FKP, tadi disampaikan Pak Ketua,
konsep apa nanti yang bisa ditawarkan oleh FKP, insya Allah kami mendukung. Yang pasti kegiatan-kegiatan di kami nanti kalau ada Pak, misalnya perumusan koordinasi lintas sektor ataupun nanti perumusan perbuk mengenai LPKP, insya Allah nanti kami wajib melibatkan dari rekan-rekan dari FKP seperti itu. Dan bahkan Pak saat ini kami juga di tiap tahun itu memang mengusulkan Pak. Jadi amanat undang-undang kepemudaan itu sebenarnya sudah kami laksanakan. Tadi bahwa ada 3 potensi yang harus dikembangkan di kepemudaan itu, bukan hanya kewirausahaan Pak, tapi juga ada kepemimpinannya beserta kepeloporannya. Nah 3 potensi ini harusnya tiap tahun itu ada Pak, karena tahun ini saja. Nah kami sebelum ke sini kami rapat dulu Pak, merumuskan mengenai seleksi pemuda pelopor desa. Nah kami harus segera melaporkan ke tingkat provinsi itu paling lambat tanggal 15. Nah kesulitan kami di kabupaten karena itu tadi Pak, karena tanpa dukungan anggaran maka kita seleksinya itu tidak tiap tahun. Sedangkan di provinsi itu kan rutin tiap tahun Pak diselenggarakan. Tahun ini pemuda pelopor kami maka mengambil yang 2 tahun yang lalu. Bahkan karena terbuka itu dibukakan siapa saja Pak nanti. Nah harusnya Pak, harusnya itu pelaksanaan kegiatan itu secara berjenjang harusnya. Jadi sebelum seleksi di tingkat provinsi itu ada seleksi dulu di tingkat kabupaten. Itu untuk yang pelopor. Nah bahwa untuk yang kewirausahaan juga sama Pak. Bahkan di sini ada yang juara ini, Kang Robi ya. Ini tahun kemarin ini juara Pak, juara WMP, Wirausaha Muda Pemula kuliner ya, bidang kuliner. Ini juara. Ini membanggakan Kabupaten Tasikmalaya. Nah itu tahun kemarin kami memang dapat anggaran untuk kewirausahaan, untuk pelatihannya. Tapi tahun ini kami tidak ada, mungkin karena efisiensi ya Pak, seperti itu. Nah itu pun sebetulnya tadi ada disampaikan di pasal 21 Perda Kepemudaan. Jadi bukan hanya pelatihan Pak, kegiatannya itu termasuk pembimbingan, pemantauan, bahkan pendampingan seperti itu, pemberian penghargaan seperti itu. Jadi banyak sekali aspek Pak, bukan hanya kita tahun ini misalnya dikasih kegiatan cuma 1, pelatihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan misalnya 1. Nah padahal amanat Perda itu bukan hanya pelatihannya saja, tapi termasuk tadi. Jadi seperti itu Pak kondisi tadi kata Pak Asep jangan ada yang disumput-sumput katanya. Insya Allah Pak, sebagian informasi mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu kondisi kami. Sejak 2023 bidang UKM tidak ada anggaran yang diimplementasikan dari APBD, 0 rupiah. Jadi sejak 2023 bidang UKM ini 0 rupiah dari APBD. Akan tetapi tupoksi yang ada pada kami tetap harus berjalan karena kami punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Tupoksi di kami itu hanya 3 garis besar. Yang pertama adanya fasilitasi perizinan bagi para pelaku usaha. Yang kedua fasilitasi kemitraan dan pembiayaan bagi para pelaku usaha. Dan yang ketiga adalah pengembangan para pelaku usaha. Dari 3 tupoksi itu, kami selain harus melaksanakan target nasional, karena ini UKM ini merupakan suatu program nasional pengembangan UKM itu. Justru yang saya pertanyakan, yang kami pertanyakan ketika rapat-rapat juga dengan Bapeda, kenapa UKM ini merupakan program nasional, tapi sampai di daerah kegiatannya tidak dibiayai? Itu Pak. Namun tadi mungkin itu adalah sebuah hal yang harus kita pikirkan, tetap harus berjalan. Karena kita diberikan target oleh nasional itu, rasio kewirausahaan ini, pertumbuhan kewirausahaan itu 3,0. Itu target nasional. Target provinsi 3,0. Akhirnya hal-hal yang kita lakukan adalah terpaksa dan kami berpikir harus dilaksanakan melalui kemitraan. Jadi solusi yang kami lakukan untuk melaksanakan tupoksi tersebut adalah melalui kemitraan.
Dalam hal pengembangan kita melakukan kerjasama dengan Universitas Negeri Siliwangi, dengan Innova, dan untuk kemitraan kita ada pengusaha besar, pengusaha menengah dengan Asia Plaza, dengan Indomaret, dengan Eksa, itu kita melalui kemitraan. Adapun dengan pembiayaan itu dengan Pegadaian, dengan BSI, dengan BRI, itu sebagai langkah kami untuk melaksanakan dan merealisasikan. Yang ada pada kami pada dinas itu ada 5 orang. Itu berupa berikutnya kabinnya itu 5 orang. Dan ditambah SDM yang ada di konsultan put sebanyak 5 orang. Kebetulan saja itu pun kita bisa melayani 3.700 lebih itu dalam 1 tahun. Kebetulan itu dibantu oleh para konsultan put. Kalau kita tidak mempunyai put, tidak akan terkejar target itu. Dari 3.778 orang, kita coba petakan dulu. Karena saya masuk di 2022 Pak, di bidang UKM. Karena sebelumnya mungkin Pak Jaki juga yang sebelumnya kita hanya sekitar berada di kebijakan Pak, tapi kita ternyata harus turun langsung dan mengetahui seperti apa kondisinya. Kita mengatakan ini adalah modal, kekurangan modal. Ternyata setelah kita analisa, ternyata bukan kekurangan modal mereka. Tapi yang menjadi permasalahan utama para pelaku usaha ini adalah pemasaran. Karena mereka bisa membuat produk, tapi seperti apa pemasarannya? Nah, makanya akhirnya kami mencoba. Ternyata setelah kita analisa kenapa akses pasar sulit diterima produk itu, ternyata berdampak panjang Pak. Jadi apa yang kami lakukan ternyata tidak mencari pasar berarti. Karena di asumsi awal kami ketika mereka mengatakan tidak memiliki pasar, tidak memiliki akses pasar, awal kami berarti kita harus mencari pasar yang mau menerima produk para pelaku usaha. Ternyata ketika kita analisa lebih dalam, bukannya mereka tidak mau menjual produk kita, tapi produk kita belum layak untuk dijual oleh mereka. Jadi itu kendalanya awal. Jadi bukan berarti pasar tidak mau menerima produk kita untuk dijual ternyata, tapi produk kita yang belum layak untuk mereka jual. Karena apa? Karena berbicara mereka itu adalah saya manggur nyeunang cilok, saya manggur nyeunang kiripi. Nah itu, padahal itu sangat dibutuhkan untuk sebuah pemasaran yang lebih luas. Sehingga dari sana kita berpikir, berarti ini kita butuh sosialisasi juga dan mindset mereka harus dirubah. Karena apa? Ketika saya masuk Pak Haji, Pak pimpinan UMKM ini saya punya anekdot tersendiri mungkin Pak Haji. Jadi sudah tahu sebetulnya anekdot yang saya sampaikan waktu itu. Kita berbicara UMKM ini adalah usaha mikro, kecil, menengah. Tapi bagi saya ternyata setelah kita analisa, saya memiliki anekdot tersendiri Pak. UMKM itu adalah usaha maneh, kumaha maneh. Singkatannya UMKM. Kenapa seperti itu? Karena mindset mereka pelaku usaha masih seperti itu. Itu waktu itu. Nah makanya kita mencoba dari anekdot itu apa yang harus kita lakukan supaya mereka maju. Sehingga saya punya misi di bidang ini adalah UMKM itu jangan usaha maneh kumaha maneh, tapi usaha maju, keluarga maju, itu yang ingin saya targetkan UMKM. Sehingga ada beberapa hal, ada beberapa strategi, ada beberapa inovasi yang kita lakukan di bidang UMKM. Yang sebelumnya informasi mungkin tidak menyeluruh disampaikan program kegiatan dari UKM. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita mencoba menginventarisir komunitas-komunitas UKM yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sampai hari ini ternyata sudah ada 26 komunitas yang ada di kita, yang sudah menjadi binaan kita. Ditambah besok akan satu lagi muncul komunitas baru di Ciawi. Komunitas UMKM unggulan Ciawi itu menjadi 27, insya Allah bulan besok. Karena apa? Kita mendorong tiap daerah atau tiap kelompok itu coba bentuk kelompoknya agar apa? Agar mereka masuk ke link kita, setiap ada informasi itu tersebar. Karena yang kita layani itu cukup banyak, jangkauannya cukup luas, 39 kecamatan, 351 desa, 126.000. Nah, akhirnya yang pertama tadi, berarti kita harus melakukan fasilitasi perizinan. Alhamdulillah, ini yang pertama dulu dengan FKP itu sudah terlaksana waktu di Kanpil, di Kanpil itu dulu, ya. Itu tahun 2022.
Ya, pernah waktu itu kita fasilitasi perizinan karena dari beliau meminta akan ada pertemuan fasilitasi untuk perizinan. Ya, itu kita sudah lakukan itu. Termasuk ada narasumber yang waktu itu diminta dari grup, ya kita lakukan waktu itu seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya perizinan ternyata. Kenapa pasar tidak mau menerima? Yang kedua adalah kualitas produk. Kualitas produk. Kenapa seperti itu? Karena kita banyaknya produk itu dikemas. Banyak orang yang kecewa membeli produk kita. Karena yang pertama mereka jual itu bukan rasanya, tapi packagingnya. Nah, UKM kita banyak yang kadang-kadang lalu penting alusnya kemasan anak rasanya terbubuk. Akhirnya orang kecewa. Nah, berarti yang kedua kita harus lakukan adanya pembinaan untuk peningkatan kualitas produk. Itu yang pertama tadi perizinan kita sudah lakukan sejak 2022 Pak Pimpinan. Kita membuat inovasi waktu itu. Kita bukan berarti menyaingi dinas perizinan, bukan. Karena tupoksi di kita ada fasilitasi perizinan, sehingga waktu itu dengan surat Pasekda kita membuat lintas sektor perizinan terpadu Pak, bertempat di Plut. Itu adalah kita melibatkan dinas perizinan untuk penerbitan PIB, dinas kesehatan untuk penerbitan PIRT, dan Kemenag untuk halal, BPOM untuk izin edar, dan dari HAKI juga termasuk dari KPP Pratama untuk NPWP-nya, ya, termasuk dari BPJS ketenagakerjaan. Dan itu dilakukan setiap 1